kembali lagi dengan video dari IPS Education. Nah, pada kesempatan kali ini kakak mau ngajak kalian semua untuk belajar integral. Nah, buat kalian yang ada di kelas 11 dan juga kelas 12, tetap simak video ini ya. Oke, jadi kenapa sih kita harus belajar integral? Nah, untuk kalian yang ada di kelas 11 dan juga kelas 12, integral ini akan muncul soalnya di dalam UN sekitar 5 soal. Nah, untuk kalian yang ada di kelas 12, materi integral ada di soal ujian masuk PTN sekitar 2 soal. Nah, kenapa itu pentingnya kalian belajar integral? Nah, sedangkan untuk bidang lain, ada beberapa bidang yang menggunakan integral untuk pekerjaannya. Contohnya di bidang teknik sipil, ada perhitungan volume, ada perhitungan titik berat, ada perhitungan momen inersia yang menggunakan integral. Nah, kalau di bidang perminyakan contohnya, integral juga digunakan untuk menghitung laju aliran minyak. Ada lagi contohnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi, integral digunakan untuk menghitung total biaya. Nah, itulah kenapa adik-adik yang sedang duduk di bangku SMA penting untuk memahami integral. Nah, untuk memahaminya, ayo kita simak video dari IPS Education kali ini. Jangan kemana-mana. Oke, jadi ini adalah lambang dari notasi integral yang didefinisikan sebagai antiturunan. Contoh, kalau ada suatu fungsi fx mau diturunkan akan menjadi f aksen x. Sebaliknya, kalau mau dinaikkan atau diintegralkan, maka akan kembali menjadi fx. Nah, tapi adik-adik ada catatan. Untuk integral dari fungsi turunan, integral dari f aksen x dx harus ada dx-nya menjadi fx yang punya teman dengan nama konstanta. Nah, konstanta ini sifatnya adalah sebagai pelengkap dari suatu persamaan fungsi integral. Oke adik-adik? Nah, integral sendiri punya beberapa rumus dasar yang perlu adik-adik pahami penggunaannya. Ada 1 sampai 7 rumus dasar. Yang pertama, ada integral dari dx aja sama dengan x plus konstanta. Kemudian ada integral dari variabel aja x pangkat n dx menjadi 1 per n tambah 1 x n plus 1 plus c. Nah, jadi rumus dasar integral itu mudahnya berasal dari pangkat ini yang dimajukan ke depan, tapi menjadi suatu penyebut. Oke, karena ini konstantanya adalah 1, maka menjadi 1, n turun ke bawah menjadi n plus 1, x pangkatnya akan bertambah 1, karena integral itu sifatnya menaikkan, n plus 1 ditambah konstanta. Oke, itu rumus dasar yang paling utama dari integral. Yang ketiga, ada rumus dasar a x pangkat n dx. A-nya adalah konstanta, n plus 1-nya adalah pangkat yang ditambahkan 1, tapi dijadikan penyebut, kemudian diikuti x n plus 1 plus konstanta. Yang ketiga, yang keempat, apabila ada angka saja atau konstanta saja mau diintegralkan akan menjadi kx ditemani x plus konstanta. Yang kelima, nah persamaan yang kedua ini adik-adik berlaku apabila dengan syarat nilai n tidak boleh sama dengan 1. Oke? Nah, terus gimana Kak kalau n-nya? Maaf, n-nya tidak boleh sama dengan min 1. Sekarang gimana Kak kalau n-nya min 1? Maka digunakan rumus yang ke-5. Jadi 1 per x dx akan menjadi ln nilai mutlak x plus konstanta. Oke? Yang ke-6 ada persamaan integral a pangkat x dx menjadi ax ln a plus konstanta. Kemudian yang ke-7 yang terakhir ada bentuk eksponen x dx akan menjadi eksponen x plus konstanta. Itu rumus dasar
daripada integral. Sedangkan integral ini juga punya sifat adik-adik. Di sini kakak tuliskan dua sifat integral. Yang pertama ada integral dari konstanta A yang diikuti dengan yang dikali dengan fungsi fx dx. Nah, konstanta ini adik-adik bisa dikeluarkan. Jadi A integral fx dx. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada integral dari dua persamaan fungsi, contohnya fx plus minus gx dx akan menjadi, ini kan dua suku adik-adik, dua suku fungsi. Nah, itu sama saja dengan integral dari fungsi x fx dx ditambah gx dx. Karena yang kita punya ini semua adalah rumus tunggal. Itu adik-adik untuk rumus dasarnya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita nyobain contoh soalnya supaya benar-benar mengerti, oke? Nah ini ada soal yang pertama. Hitunglah integral dari 2x pangkat 3 dx. Oke, langsung aja. Sekarang kita lihat bentuk fungsi yang ada di soal, integral 2x pangkat 3 masuk ke dalam bentuk yang ketiga. Oke, kakak tuliskan dulu rumus dasarnya. Dengan bentuk ax pangkat n dx, penyelesaiannya menjadi a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Oke, itu bentuk dasarnya. Sekarang karena bentuknya sudah sama dengan yang di soal, kita lihat yang bertindak sebagai A adalah 2. Yang bertindak sebagai N adalah 3 ditambah 1 X. N-nya adalah 3 ditambah 1 plus C. Oke? Jadi 2 per 4 X pangkat 4 plus C. Kita sederhanakan jadi 1 per 2 X pangkat 4 plus C. Ini yang pertama. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Hitunglah integral dari persamaan fungsi 3x kuadrat tambah 4x dx. Nah, sekarang kita lihat lagi bentuk dasar dari rumus integral yang ada. Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik, bentuk fungsi ini sama dengan bentuk yang tadi, rumus dasar yang ketiga. Tapi ada sifat di dalamnya, sifat integral yang kedua adik-adik. Oke? Jadi ada dua suku fungsi di sana. Kakak tuliskan lagi rumus dasarnya, sama seperti yang sebelumnya. Ax pangkat n dx sama dengan A per n tambah 1 x pangkat n plus 1 plus c. Dengan sifat integral yang kedua. Integral integral fx dx ditambah integral gx dx plus c. Maaf. Gini aja ya adik-adik. Oke, sekarang kita langsung masukin lagi. Untuk persamaan fx diwakilkan oleh 3x pangkat 2. Sedangkan untuk gx diwakilkan oleh 4x. Oke? Nah, sekarang persamaannya menjadi yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, yang menjadi A adalah 3. Oke adik-adik? N-nya adalah 2 plus 1 X. N-nya adalah 2. 2 plus 1. Konstantanya kita tulis di akhir saja. Sekarang kita selesaikan dulu yang GX. Oke?
Yang kedua, plus Gx-nya adalah 4x, yang bertindak sebagai A adalah 4 per, kemudian yang bertindak sebagai N adalah 1. Jadi kalau nggak ada apa-apa adik-adik, di sini artinya X-nya sama dengan berpangkat 1. Oke? Jadi di sini 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 plus C. Oke? Persamaan yang menjadi 3 dibagi 3 bisa langsung kita sederhanakan. Jadi hanya tersisa X pangkat 2 tambah 1, 3. Oke? Ditambah 4 dibagi sama 1 plus 1. 4 dibagi 2 menjadi 2. X pangkat 2 plus C. Nah, inilah jawaban untuk yang kedua dengan rumus dasar seperti ini dan sifat integral fx plus gx. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Bentuknya agak sedikit lebih rumit, di mana fungsinya 3x pangkat 2 minus 2x plus 1 per x pangkat 3. Supaya mudah, kita selesaikan dulu operasional fungsi yang ada di dalam soal. Caranya, x pangkat 3 akan kita pindahkan ke atas. Jadi, bentuk dari nomor 3 ini bukan lagi pecahan. Oke? Seperti ini adik-adik. 3x pangkat 2 minus 2x ditambah 1 akan dikalikan dengan perpindahan x pangkat 3. Kalau dia pindah ke atas, maka pangkatnya menjadi minus. X pangkat minus 3 dx. Oke? Kita operasikan satu-satu adik-adik. Kita kalikan 3x pangkat 2 dengan x pangkat minus 3. Begitu juga dengan minus 2 dengan x pangkat minus 3 dan 1 dengan x pangkat minus 3. Oke? Yang pertama, 3x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat minus 3. 3 dikalikan 1 karena tidak tertulis, maka 1. 3 dikali 1, 3. Dan untuk pangkatnya, pangkat yang dikalikan cukup dijumlahkan. 2 ditambah minus 3 menjadi minus 1. Nah, oke. Yang kedua, minus 2x dikali x pangkat min 3. Minus 2 dikalikan dengan 1. Minus 2. X pangkat 1. Kenapa 1? Kalau tidak terlihat, artinya pangkat variabel ini adalah 1. 1 dikurang 1 ditambah, maksud kakak, tambah plus 3 menjadi 2x minus 2. Oke? Dan yang terakhir ada plus 1 dikali x pangkat minus 3, langsung x pangkat minus 3 dx. Oke? Jadi pertanyaannya adalah integral dari persamaan ini, adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan lagi adik-adik, bentuk dasar integralnya sama seperti dua soal sebelumnya, yaitu nomor 3. Oke, kakak tuliskan di sini rumusnya. A x pangkat n dx akan menjadi A per n tambah 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, adik-adik, kita harus perhatikan kalau di sini ada yang namanya pangkat minus 1. Oke? Sedangkan persamaan yang ketiga ini dikhususkan untuk yang nilai n-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Terus pakai persamaan yang mana, Kak? Kita pakai persamaan yang ke-5. Jadi persamaan yang kelima ini khusus untuk n yang nilainya adalah minus
1. Minus 2 bolehkah pakai yang ketiga? Boleh. Minus 3 boleh? Boleh. Hanya minus 1 saja. Oke, jadi ada dua bentuk rumus dasar yang kita gunakan untuk nomor 3. Yang kedua adalah integral 1 per x dx. Sama dengan ln x, ln dari nilai mutlak x plus c. Nah, Kak, kenapa kau pakainya yang kelima? Karena x pangkat minus 1 sama artinya dengan 3 per x. Oke? Nah, jadi penyelesaiannya adalah untuk yang ini, kita selesaikan satu-satu adik-adik. 3x pangkat minus 1 masuk ke dalam bentuk yang ini. Maka 3 tetap menjadi konstanta 3. Oke? X pangkat min 1-nya akan berubah menjadi ln x. Oke, plus C akan kita tulis di akhir. Kemudian ada lagi minus 2. Nah, bentuk yang kedua ini tetap masuk ke dalam bentuk rumus yang nomor 3. Yang bertindak sebagai A adalah 2. Yang bertindak sebagai N adalah minus 2. Ditambah 1. X. N-nya adalah minus 2. Ditambah 1. Sekarang, yang terakhir, untuk bentuk yang ketiga, menggunakan rumus dasar bentuk nomor 3. Yang bertindak sebagai A adalah 1. Oke? Yang bertindak sebagai N, nilainya adalah minus 3. Ditambah 1, X pangkat N minus 3 tambah 1 plus C. Oke adik-adik? Nah, kita sederhanakan lagi persamaannya menjadi 3 ln nilai mutlak X. Oke? Minus dari 2 dibagi dengan minus 2 ditambah 1 adalah minus 1. Minus 2 dibagi minus 1 nilainya adalah positif 2. X pangkat minus 1. Oke? Minus 2 tambah 1 adalah minus 1. Ditambah 1 per minus 3 ditambah 1. Minus 2. Minus 2. Bisa kita sederhanakan menjadi langsung minus setengah, oke? X-nya pangkat min 3 tambah 1 minus 2 plus konstanta. Oke, ini adalah penyelesaian untuk nomor 3. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Oke, ini adalah soalnya adik-adik. Integralkanlah persamaan 5 2x tambah 1 pangkat 2 dx. Oke. Kalau kita lihat dari bentuknya, kita bisa menggunakan sifat integral yang pertama, di mana fungsi rumusnya adalah integral dari A dikali fx dx akan bisa menjadi A-nya dikeluarkan, integral fx saja dx. Oke, kita lakukan pada soal yang keempat, di mana konstantanya adalah 5. 5 akan bertindak sebagai A, kita keluarkan 5 integral dari 2x plus 1 pangkat 2 dx. Oke, ini adalah bentuk lain dari soal. Sekarang, untuk memudahkan penyelesaiannya, kita pakai cara yang pertama. Cara yang pertama, kita operasikan dulu persamaan yang ada di dalam sini, oke? 2x plus 1 dipangkatkan 2 sama dengan penyelesaian aljabar biasa yang menggunakan sifat segitiga Pascal. Yang
Yang pertama, kita kalikan dulu 2x pangkat 2 menjadi 2 kali 2, 4. X-nya pangkat 2. Oke? Untuk yang kedua, 2 dikalikan 2x dikalikan 1. 4x. Ditambah 1 pangkat 2, yaitu 1. Oke? Ini adalah penyelesaian persamaan yang di dalam. Oke, sekarang bentuk lainnya adalah ini. Ternyata fungsi ini menggunakan rumus dasar integral nomor 3. Oke, kakak tuliskan persamaan integral rumus dasarnya sama dengan soal-soal sebelumnya, di mana a x pangkat n dx akan diselesaikan menjadi a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus konstanta. Oke? Kita selesaikan satu-satu, teman-teman. Untuk 4x pangkat 2, 5 dikalikan, jadi 5-nya tetap ya adik-adik. 4x pangkat 2 yang bertindak sebagai A adalah 4. Per yang bertindak sebagai N adalah 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Oke, itu yang pertama. Konstanta akan kita tulis di akhir. Dijumlah dengan bentuk yang kedua. 4 per yang bertindak sebagai N adalah 1 karena tidak tertulis. Jadi 1 tambah 1 x pangkat 1 plus 1. Oke? Dan ternyata adik-adik di sini ada bentuk integral dari konstanta saja. Kita lihat di rumus dasar, integral dari konstanta saja akan masuk ke dalam bentuk yang keempat. Ternyata dia juga menggunakan bentuk yang keempat, di mana integral dari konstanta dx adalah kx plus c. Oke, yang bertindak sebagai k adalah 1. Maka integral dari 1 adalah 1 dikali x plus c. Hanya x saja. Oke, sekarang kita tuliskan plus konstanta di akhir. Nah, oke adik-adik. Maaf adik-adik, ternyata konstantanya di setelahnya. Oke? Nah, sekarang persamaan ini bisa kita sederhanakan adik-adik. Oke, satu-satu ya. 5 dikali 4 yaitu 20. Ini akan kita selesaikan satu-satu adik-adik. Oke? 5 dikalikan 4 yaitu 20 per 2 ditambah 1 yaitu 3. Pangkatnya x pangkat 2 tambah 1 yaitu 3. Oke? Nah, kita juga akan menyelesaikan dengan yang kedua, bentuk yang kedua. Oke? 5 dikalikan 4 yaitu 20. 1 ditambah 1 yaitu 2. 20 dibagi 2 adalah, ya benar, 10. Oke? X-nya pangkat 2. Nah, dan yang terakhir, kita akan mengkalikan 5 dengan yang terakhir, bentuk terakhir. 5 dikalikan dengan x, yaitu 5x saja, ditambah konstanta. Oke, ini adalah jawaban dari cara yang pertama. Sekarang, IPSI Education akan mengasihkan kalian tips untuk cara yang kedua. Ini cara yang gampang untuk menyelesaikan bentuk soal yang nomor 4 yang belum ada di rumus dasar integral 1 sampai 7. Oke? Nah, karena tempatnya udah nggak muat, kakak akan menghapus yang ke-1 ini untuk menyelesaikan soal nomor 4 dengan cara yang kedua. Oke,
Kita tuliskan. Cara 2 untuk soal integral dari 5 dikalikan dengan 2x plus 1 pangkat 2 dx. Oke, kita kenalkan rumus baru dari IPSI Education untuk bentuk soal yang seperti ini. Oke, rumusnya sebenarnya untuk menyelesaikannya ada 2 bentuk adik-adik. Oke, yang pertama kita kenal dulu dengan bentuk yang seperti ini. K AX ditambah B, oke, pangkat N DX. Nah, bentuk penyelesaiannya akan menjadi K per A tambah N plus 1 buka kurung AX plus B pangkat N plus 1 plus konstanta. Tapi ada syaratnya adik-adik. Ini berlaku untuk nilai N tidak sama dengan minus 1. Oke? Sekarang kalau bentuknya kayak gini, tapi X-nya berpangkat, Kak, minus 1. Gimana bentuknya yang kedua? Bentuk yang kedua adalah integral dari K per AX ditambah B. Oke adik-adik? Nah, penyelesaiannya dx. Jangan lupa. Penyelesaiannya menjadi K per A. Oke? Hampir mirip dengan yang bentuk nomor 5, di mana ada len di sana. Oke? Len dari nilai mutlak AX plus B. Oke adik-adik, ditambah dengan konstanta. Ini untuk nilai N sama dengan minus 1. Oke, nah jadi bentuk lain untuk soal ini bisa kita gunakan cara dari IPSI Education yang pertama. Bentuknya ini adik-adik, oke? Nah, maka kita bisa gunakan cara yang pertama adik-adik dari IPSI Education tentunya. Nah, kita lihat yang bertindak sebagai K adalah 5, oke? Per yang bertindak sebagai A adalah kepalanya X, 2. Nah, N-nya adalah 2 ditambah 1. Dikalikan dengan A-nya, yaitu tadi 2X plus B. B-nya adalah 1. Oke? Pangkatnya 2 plus 1. Plus konstanta. Kita sederhanakan bentuknya menjadi 5 per 2 dikalikan 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3 dikalikan 2 adalah 6. Oke? 2X plus 1 pangkat 3 plus C. Oke, cara ini merupakan cara alternatif dari cara yang pertama. Apabila cara yang pertama tidak disediakan di pilihan jawaban adik-adik. Oke? Nah adik-adik, itu dia pembelajaran soal integral kali ini dengan Kakak Rizky dari IPSI Education. Terus berlatih supaya kalian cepat paham dan cepat mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal integral. Untuk kalian yang kelas 11 dan 12, tetap nantikan video dari IPSI Education karena akan ada pembahasan untuk integral bagian 2. Oke? Untuk kalian yang suka videonya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe channel IPSI Education. Sampai jumpa!